Kita. Akhirnya ketemu juga rumahnya. Kamu ngapain di sini, Git? Kok tumben? Dan kamu tahu dari mana rumah aku? Ya tadi aku nyariin rumahnya Mas Bagas. Nah, jadi begini, Mas Bagas. Jadi saya kesini itu bukan disuruh Non Sinta, tapi ini inisiatif saya sendiri. Kenapa saya datang ke sini? Karena Non Sinta itu setiap hari murung terus, Pak Bagas. Jadi saya nggak tahu permasalahannya apa, tapi kayaknya ada sangkut pautnya sama Pak Bagas. Ya, Mas Gita kan juga udah tahu sikap dari Sinta itu gimana. Saya gak ngelakuin apa-apa, cemburu-cemburu gak jelas. Saya begini, saya dituduh selingkuh sama teman-temannya. Padahal yang goda-goda kan teman-temannya, bukan saya, Mas Gita. Dan saya gak pernah ngerespon, dan saya gak pernah mau berkomunikasi sama teman-temannya tanpa adanya Sinta. Jadi saya cuma mau ngejaga aja biar gak ada kejadian seperti ini lagi. Karena kan saya juga paham Sinta gimana orangnya. Tapi kalau terus-terusan begini, lebih baik saya menjauh dan saya hidup di tempat yang seperti ini. Saya tenang, saya jauh dari keramaian, dan saya gak memakan pikiran yang bikin badan saya juga sering sakit karena berat pikir. Ya kalau masalah itu saya tidak sepenuhnya tahu, Mas Bagas. Dan saran saya ya, mending Mas Bagas samperin aja Non Sinta sekarang. Kasihan dia menjalani hidup setiap harinya nggak seperti dulu lagi. Ya saya tahu, Mas Gita. Tapi saya kan juga punya perasaan kalau tiap hari diperlakukan seperti itu. Udahlah, gak apa-apa. Bilang aja sama Sinta. Saya udah gak mau berhubungan lagi. Dan saya udah lebih tenang menjalani hidup keseharian saya dengan cara yang seperti ini. Ya udah kalau begitu, kalau masih mau tetap mau ngomongin tentang Sinta, saya masih ada kerjaan. Saya harus cari rumput, saya harus kasih makan ternak saya. Oh, Mas Bagas sekarang lagi ini ya, pelihara sapi ya? Ya, sapi saya banyak di belakang, ada kambing juga. Jadi saya lebih enak cari rumput. Yaudah. Tapi nggak dipikir-pikir lagi, Mas Bagas. Udahlah Mas Gita, saya gak mau mikir yang berat-berat dulu. Tapi Ya. kayaknya kalau misalnya Mas Bagas nemuin Non Sinta, mungkin Mas Bagas nggak bakalan jadi tukang ngarit kayak gini di sini. Ya, saya kan memang mau saya jadi tukang ngarit di sini. Saya bukan gak punya harta, tapi saya lebih tenang hidup seperti ini. Harta saya masih banyak kok. Saya gak bangkrut, Pak Gita. Saya harus cari rumput. Dan kalau mau ngomongin terus tentang Sinta, maaf, saya gak bisa ngajak Pak Gita buat masuk ke dalam. Permisi. Aduh, kenapa Mas Bagas sampai marah banget kayak gitu ya? Lagian sih Non Sinta dari kemarin jahat banget sama Mas Bagas. Sampai-sampai dia nggak mau menemui dia sekarang. Ya udah deh kalau gitu aku harus laporan nih sekarang sama Non Sinta. Alhamdulillah, akhirnya udah selesai semua. Nih, tinggal. Aduh, udah saya nggak pinggir sayang. Ya, apa sih? Bisa-bisanya ya? Tentang dia bawa mobil ya? Apaan sih? Turun sayang. Mata kamu lihat nggak? Hah? Lihat nggak mata kamu? Hah? Kalau sampai mobil aku ini lecet, kamu itu nggak bakalan bisa ganti mobil ini, ya? Kamu itu cuman tukang cari rumput, ya? Seharusnya kamu tahu diri dong, ya? Kalau kamu cari rumput, itu di pinggir aja. Nggak usah sampai ke tengah jalan kayak gitu. Bisa membahayakan orang lain. Dengar nggak? Mas, saya kan udah di pinggir. Terus Mas yang tadi banter bawa mobilnya. Mas, ingat, ini desa, Mas. Kamu masih nyalain aku. Sini. Dengar baik-baik ya. Orang kaya kayak aku gak pantas ngomong sama orang miskin kayak kamu ya. Jijik ya kalau sampai ada apa-apa barusan sama mobil aku, apalagi terutama istri aku. Kalau sampai istri aku kejedot ya, kepala benjol, aku bakalan tuntut kamu ya.
Lagian ngapain juga sih kamu itu cari rumput di sini? Emang nggak ada tempat lain ya buat cari rumput? Emang saya mau cari rumput ke perumahan, mau ke mall. Bego banget sih. Sayang, aku dibilang bego loh. Kalau ngomong tuh diatur ya. Ingat ya, aku bakalan menghapus orang yang mau cari rumput di sini ya. Bakalan ngelarang orang yang mau cari rumput di lahan ini ya. Aku Tuh. bakalan Gini ya Mas, kalau misalkan saya dilarang buat cari rumput, ini kan juga lahan juga bukan punya Mas. Jadi jangan mentang-mentang Mas naik mobil bagus begini, Mas bisa seenaknya mentang-mentang saya cuma cari rumput. Mas, saya juga udah pernah naik mobil bagus beginian, tapi sombongnya gak kayak Mas. pernah naik mobil kayak ginian, hah? Tapi sombongnya gak kayak aku. Semua orang kaya itu wajib untuk memamerkan apa yang dia punya, ya. Apalagi sama orang miskin kayak kamu, ya. Udahlah, kamu lihat baik-baik, ya. Lihat baik-baik. Nih, mobil ini tuh mobil keluaran terbaru dibandingkan sama rumput jelek kayak gini. Udah sayang, nggak usah buang-buang tenaga. Lagian kamu nggak penting juga ngomong sama orang rendahan kayak dia. Dia itu siapa sih? Sayang, aku cuman nggak mau kalau kamu itu lecet ya, gara-gara orang miskin kayak dia, ya. Emang sih, orang miskin di dunia ini tuh cuman bikin sengsara orang kaya, sayang, ya. Iya betul banget lah. Aku nih punya pemikiran ya. Dia itu sengaja mau nabrakkan dirinya ke mobil kita, terus dia itu meminta ganti rugi. Oh, terus dia mau minta kompensasi kepada kita. Jangan harap kelakuan kamu itu sudah aku baca, ya. Sudah istri aku baca, ya. Jangan harap orang miskin semuanya sama kayak gitu, ya. Mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Orang miskin kan itu nggak mau kerja sayang. Jadinya dia itu mau melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang. Mas, nggak usah deket-deket sama mobil saya. Ngapain deket-deket? Kamu tahu nggak ini harganya berapa? Ratusan juta. Emang kamu mampu beli mobil kayak gini? Biarin aja, sayang. Kan orang miskin belum tentu megang mobil sport mewah kayak gini, sayang. Apalagi orang dekil kayak dia, ya. Nggak mungkin lah untuk megang mobil sport kayak gini. Iya betul banget sayang. Oh ya, Mas, kamu boleh lihat ya. Tapi kamu tunggu di situ, jangan deket-deket sama mobil ini. Nih, saya lihat ini dari belakang. Lihat nih dari belakang sampai depan. Mobilnya ini bagus banget dan kamu gak bakalan mampu untuk membeli mobil seperti ini. Dan tadi kamu juga bilang kalau kamu pernah naik mobil kayak gini. Aduh, kamu nih halu atau cuma mimpi sih? Emang kamu mampu? Emang kamu punya duit? Kayaknya enggak deh. Jangan kebanyakan mimpi, ya. Kalau orang kebanyakan mimpi, jatuhnya nanti malah males kayak kamu kerja. Makanya kamu nggak maju-maju, ya. Sampai sekarang kamu masih jadi tukang cari rumput untuk pakan sapi. Emang sapi kamu ada berapa biji sih? Ya paling Ada cuma berapa ekor sih? satu sayang. Biasanya kalau orang desa, sapinya cuma 1 atau 2, sayang. Dan itu punya orang. Oh, bisa jadi tuh. Dia itu kerja sama orang lain untuk membesarkan sapi itu. Ketika sapi itu sudah besar, dia jual lalu dibagi Bagi dua. hasil. Kayak gitu. Terserah kalian lah. Aku di sini juga kayaknya nggak dihargain karena aku cuma cari rumput dan cuman dengan adanya kalian di sini cuman buat pamerin mobil kalian. Ya, emang kenapa kita punya mobil? Kita punya mobil ya harus dipamerin. Daripada kamu nggak punya apa-apa, cuma punya rumput doang. Mau dipamerin rumputnya. Aduh. Mikir dong. Kamu meminta dihargain sama orang kaya kayak kita berdua. Kamu mau dihargain sama orang kayak kita? Hah? Sadar dong, ya. Kamu itu cuman orang miskin, ya, yang nggak patut dihargain. Ya, seharusnya yang hargain itu kamu kepada kita berdua karena kita ini orang kaya dan orang penting di kota ini. Kalau bisa suruh sujud aja sayang. Sujud? Iya. Sayang, malahan aku gak mau kalau disujudin orang kayak dia, sayang. Takut harta kekayaan aku ini bisa hilang dan pindah ke dia. Oh, ya jangan sampai. Nggak usah deh, nggak usah sujud-sujud. Gini aja deh mas. Masnya pergi aja deh dari sini. Kita udah muak deh lihat wajahnya mas. Lagian kita ini ada kepentingan mendadak. Kita kan orang kantoran. Kita juga banyak duit. Jadi kita mau jalan-jalan. Mas di sini cuma mengganggu perjalanan kita. Iya tuh, betul tuh. Daripada kita minta ganti rugi, ya. Kamu kan nggak bakalan mampu. Ya udah deh, mending kamu pergi aja sana. Pergi. Lama banget sayang. Cepetan. Tuh kan sayang. Kalau orang miskin dan orang rendahan kayak gitu bisa dengan segampangnya untuk merendahkan dirinya sendiri, ya. Tenang aja sayang. Aku itu bakalan ngelakuin apa aja
untuk kamu. Ya, Kamu ya sayang udah. gak sama aku? Sayang banget dong. Apa sih yang nggak buat kamu? Aku bakalan korbanin semua jiwa dan raga aku untuk menyenangkan istri aku tersayang ini. Ah, bisa aja. Ya udah sayang, ayo lanjut. Udah kan kita udah jalan-jalannya nih. Sekarang waktunya kita untuk kembalikan mobil ini. Masih belum jalan-jalan, jalan-jalan dulu. Habis itu nganterin mobil ini sama bos kamu Ya udah deh. Sekarang kamu mau kemana? ke mall. Ke mall? Ya. Tapi duit aku masih. Udahlah, gampang lah. Yang penting jalan-jalan dulu. Ya udah. Ya sayang. Iya. Harus lecet. Aku nggak bakalan mampu untuk mengganti semua ini. Sudah Bu, yang sabar aja. Siapa tahu nanti ke depannya ada ya sesuatu kebahagiaan yang menanti Ibu. Nggak bisa Bu Zizi, saya udah berlarut-larut dalam kesedihan kayak gini cuma gara-gara saya cari pacar saya sendiri. Saya tuh nyesel banget. Saya juga nggak nyangka kalau sampai akhirnya dia bakal pergi ninggalin saya karena mungkin emang perkataan saya yang kurang enak sama dia. Dan emang Siapa saya tahu nanti Pak Bagas balik lagi Bu. ya kalaupun dia mau sih, karena kan saya udah parah banget kemarin udah fitnah dia. Ternyata setelah saya cari tahu itu semua cuma fitnah. Coba aja waktu itu saya nggak gegabah samperin dia, marah-marah sama dia dan ngefitnah dia, pasti dia bakal masih sama saya saat ini. Bener juga sih apa kata Ibu. Ya tapi Ya semoga udah. aja Pak Gita bisa ketemu lah. Udah Bu, sabar aja. Pasti Mbak Gita nemuin kok Bu. Ini dia. Pak Gita, Aduh, gimana Pak? Udah ketemu? Alhamdulillah, saya sudah ketemu Bu. Alhamdulillah. Tapi mana Pak? Tapi masalahnya Mas Bagas nggak mau ketemu sama Bu Sinta sekarang Bu. Nggak mau ketemu sama saya? Iya, Kenapa? ya saya nggak tahu. Mungkin dia sudah terlanjur sakit hati mungkin Bu. Dan parahnya lagi nih Bu ya, sekarang dia itu lagi nyari rumput buat pakan ternak. Dia lagi melihara sapi sekarang Bu. Dan rumahnya udah nggak layak huni. Kasihan banget Bu. Mas Bagas cari rumput? Iya. Astaga, kayaknya aku udah keterlaluan deh. Sekarang dia di mana Pak? Saya ada alamatnya kok Bu. Pak Gita ada alamat? Saya ada alamatnya Bu, ini Bu. Ya udah kalau gitu kirim ke saya Pak. Bu Sisi mungkin nanti kita langsung ke sana aja. Saya mau Iya, telepon Bu. Pak Romi dulu. Udah masuk Bu? Oke. Saya telepon Pak Romi dulu ya Bu. Halo Pak. Pak Romi, saya minta tolong Pak Romi segera datang ke alamat yang udah saya berikan Pak. Tolong Pak Romi datang ke sana dengan bawa mobil itu ya Pak. Sekarang Pak. Udah buruan. Ya udah oke, saya tunggu di sana Pak. Terima kasih. Gimana Bu? Mungkin kita langsung ke lokasi yang udah Pak Gita kirim aja Bu. Nanti saya juga udah suruh Pak Romi buat bawa mobil ke sana. Karena sebetulnya saya emang udah mempersiapkan mobil untuk Mas Bagas. Saya nggak mau dan saya nggak akan tega buat ngeliat Mas Bagas cari rumput kayak gitu. Tapi Pak Gita kalau boleh tahu, tadi Pak Gita ngobrol apa aja sama Mas Bagas? Dia Tentang saya nggak? begini Bu, katanya dia lebih enak tinggal di desa kayak gitu Bu. Ya inginnya hidup sederhana Bu. Percuma katanya Bu punya pacar yang kaya tapi sering menghina Bu katanya Bu. Maksudnya saya yang menghina? Iya Bu. Bu Sinta, kayaknya Pak Bagas bener-bener sakit hati deh Bu kali ini. Pokoknya nanti Bu Sinta ya harus bener-bener minta maaf gimana supaya Pak Bagas gak marah lagi. Tapi saya khawatir, saya takut Mas Bagas nggak bakal mau kembali sama saya. Gimana dong? Ya udah kalau gitu kita langsung ke alamat yang udah Pak Gita kasih aja Bu. Saya yakin kayaknya Pak Bagas itu masih menaruh hati sama Ibu. Jadi nggak mungkin dia itu marah besar. Papa mau memaafkan Bu Sinta. Oke, kalau gitu biar cepet kita naik motor aja. Saya punya motor Pak Gita ya. Ya gak apa-apa Bu. Bu Sisi tolong setirin ya. Bu Sinta. Iya kayaknya. Sinta. Kamu apa-apaan, Mas? Kamu ngapain masih kesini?
Kamu mau nuduh aku mau ketemuan sama pacar kamu, sama teman kamu lagi? Hei, sekarang kamu lihat, aku sekarang keadaan begini, cari rumput, kamu masih mau mikir aku mau ketemuan sama teman kamu lagi? Pak Bagas, Bu Sinta Udah, tuh. kamu sekarang diem. Ngapain lu ikut campur urusan aku sama Sinta? Oke. Sekarang kamu tenang. Kamu nggak perlu emosi. Ya jelas lah, aku emosi. Sinta, aku masih kurang gimana sama kamu? Aku masih kurang setia gimana sama kamu? Tapi kalau setiap ada teman kamu yang ngobrol sama aku terus kamu anggap aku itu godain dia, berarti kan kamu gak percaya sama aku. Kamu tanya sama teman-teman kamu. Di rumah kamu ada CCTV juga. Siapa yang godain? Dan aku ngerespon apa enggak? Aku ini sadar kok. Kamu udah banyak ngebantu aku. Dan sekarang, kamu lihat, apa ada uang 1.000 rupiah pun yang aku bawa pulang? Nggak ada kan? Jadi jangan mentang-mentang aku ini orang nggak punya, bisa kamu perlakukan seenaknya. Dan bisa kamu fitnah dengan siapapun. Ketika aku berbicara sama orang, kamu anggap aku godain orang. Aku bicara sama ini, kamu anggap aku selingkuh. Siapa yang betah dengan hubungan seperti itu? Aku lebih baik cari rumput sekarang, balik lagi ke desaku. Dan kamu masih ngapain? Masih datang ke sini lagi? Gak cukup? Hah? Mau nuduh aku lagi? Kamu lihat dong, masa aku udah berpenampilan seperti ini, kamu masih mau cari gara-gara? Udahlah, aku emang sengaja dari kemarin aku gak mau ngubungin kamu. Buktinya aku masih tetap bisa hidup kan sampai sekarang. Boleh tolong kasih aku kesempatan buat ngomong nggak? Sekali aja. Kalaupun kamu nggak mau maafin aku nggak apa-apa kok. Tapi kasih kesempatan buat aku ngomong. Apalagi yang mau kamu ngomongin sama aku? Aku datang ke sini bukan untuk aku ngebela diri. Aku datang ke sini untuk jemput kamu. Aku sadar aku salah. Aku datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Bukan bermaksud untuk menghina kamu atau tetap menyalahin kamu. Aku datang ke sini sama Bu Zizi. Pengen bawa kamu kembali sama aku. Iya betul Pak Bagas. Dari tadi itu Bu Sinta udah sedih banget. Soalnya dia udah merasa kalau Bu Sinta itu benar-benar bersalah. Makanya Bu Sinta kesini untuk minta maaf dan mau ajak Pak Bagas pulang lagi. Jadi kalau kamu butuh pembuktian apapun, aku bakal buktikan itu semua dan aku cuma pengen kamu kembali sama aku, itu aja. Aku nggak pengen yang lain-lain dan aku juga nggak pengen lihat keadaan kamu seperti ini. Udah berapa kali kamu minta maaf sama aku? Dan berapa kali kamu udah bersikap seperti ini sama aku? Iya, Hah? tapi aku Udah diulang berkali-kali kan? Jadi kalau misalkan aku gak ngambil tindakan tegas sama kamu, aku bakalan terus dipermainkan sama kamu. Aku emang orang gak punya Sita, tapi bukan dengan cara seperti ini kamu bisa mempermainkan aku. Yaudah, oke. Sekarang aku pergi, jangan ganggu aku lagi. Mas nggak bisa mas. Aduh, Bu Sinta, kayaknya Pak Bagas benar-benar marah deh Bu. Ya terus gimana dong Bu? Saya nggak bisa ngebiarin dia untuk pergi gitu aja Bu. Saya masih sayang sama dia Bu. Saya nggak mau tahu, saya harus kejar dia. Saya harus kejar dia sekarang Bu. Tapi Bu Sinta, kayaknya kita harus atur strategi dulu. Gimana biar Pak Bagas benar-benar melihat pengorbanannya Bu Sinta. Kalau Bu Sinta itu udah benar-benar mau minta maaf, mengaku salah dan nggak akan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Bu, tapi gimana caranya Bu? Satu-satunya cara kita harus kejar dia sampai dia mau maafin saya. Ya udah Bu, kalau gitu benar kata Bu Sinta, kita harus kejar. Kita kejar aja ya Bu, sebelum Pak Bagas jauh. Ya udah. Ya udah ayo Bu, cepetan. Ayo Bu. Ini kayaknya lo yang tadi. Klakson saya. Ini bukannya mobil yang tadi ya? Dia ngapain di sini sayang? Ayo turun sayang. Kayaknya dia ngikutin kita deh. Ah bener nih. Laki-laki miskin. Kamu itu ngikutin kita ya? Ini emang udah jalur saya cari rumput. Saya mau pulang. Ngapain kalian masih datang ke sini lagi? Kalau kamu mau lewat sini, harus izin dulu sama saya. Ya? Nggak Karena usah. ini jalan, kantor aku yang ngebangun. Ya? Yang ngaspal itu kantor aku. Ya? Dan kebetulan aku kerja di kantor yang membangun. Mau kemana? Hah? Ya, saya mau pergi mas. Udahlah, sekarang begini. Saya gak mau cari masalah mas. Saya lagi emosi juga. Nanti lama-lama tonjok juga kamu mas. Aduh. Tonjok aja ya. Kamu nggak cari masalah. Dengan aku ngelihat wajah kamu, itu sudah masalah, tahu nggak? Hah? Lagian kamu itu jalannya tuh kenapa di tengah? Harusnya kamu di pinggir. Udah bawa rumput. Gak capek dari tadi, dari di sana sampai ke sini kamu bawa rumput. Gak capek kaki kamu itu? Lagian orang miskin tuh harus ngalah sama yang kaya, ya. Mobil aku nih yang super duper bagus mau lewat, ya. Dengan kamu kan cuma bawa rumput nih. Udah mending buang aja nih, ya.
kalian apa sih maksudnya? Atau jangan-jangan kalian OKB ya? Tahu OKB nggak? Orang baru kaya. Kebalik kali. Orang kaya baru. Ngomong aja belepotan kamu. Ya itulah intinya. Terus? Tapi Kalau kita OKB kenapa? Masalah buat lo, hah? Masalah. ya gak masalah. Yang jadi masalah kan kalian juga Yang tanggung- terpenting kita itu pernah jadi orang kaya, sedangkan kamu nggak pernah jadi orang kaya. Jangankan jadi orang kaya, pegang uang 100 juta aja nggak bakalan pernah saya. Ya nggak mungkin lah sayang, sedangkan ya dia itu cuma cari rumput aja. Tahu sendiri kalau sapinya dijual paling dapatnya laku 10 juta lah. Itu paling barter saya. Karena sapi-sapi dia kan aku lihat kayaknya sapinya pada jelek-jelek deh. Nggak laku di pasaran. Tapi maaf nih, paling pantas buat dijadikan sapi itu kalian berdua taruh di kandang kasih makan rumput. Sayang, kok ngomongnya kayak gitu Sekali ya? lagi kamu ngomong, aku kasih makan rumput kamu. Makan. Udah deh sayang, udah sayang. Eh, Nanti tangan kamu itu kotor, gatal-gatal. Itu soalnya banyak kumannya sayang. rasain tuh. Emang bener kata orang, terkadang ada beberapa manusia yang sikapnya lebih buruk daripada hewan yang nggak punya pikiran. Termasuk kalian berdua. Kalian percuma jadi orang kaya, kalian percuma juga pendidikan tinggi-tinggi tapi nggak punya aturan sama orang lain. Kalian nih tipe orang yang suka ngerendahin. Ingat ya, kalau kalian udah ada di posisi aku, jangan pernah merasa sakit hati ketika kalian diperlakukan seperti barusan. Kayaknya nggak akan deh kita itu posisinya turun derajat kayak posisi kamu. Nggak bakalan, kita tetap aja standar ke atas, nggak mungkin standar ke bawah. Ya, daripada kamu, daripada kamu, ya, hidup sengsara, ya, nggak pernah ngehargain orang kaya, ya. Seharusnya kamu butuh sama orang kaya, bukan malah sok-sokan ngomongnya Mas. kayak orang tajir. Mbak, saya mau bilang, saya ini gak butuh sama orang kaya kayak kalian berdua. Lebih baik saya tetap hidup miskin, tapi saya gak sombong sama orang lain. Oh gini nih sayang, orang yang hidupnya nggak mau berkembang kayak gini nih sayang. Iya, betul, Seharusnya dia datang ke rumah kita, bos atau juragan, mau pinjam uang dong. Enggak buat sayang, modal. harusnya dia itu ketemu sama kita, hormat dia dari tadi nyolot, dari tadi loh. Udah kita diemin, sekarang dia mulai lagi. Kalau Kamu perlu, maunya apa sih? dia sujud sama kita sayang. Iya Mau nih, wajib lah. kita kasih uang. Tadi ya. kita udah memaafkan kamu, sekarang nggak ada maaf buat kamu. Sujud. Aku disuruh sujud sama kalian. Hei, kalaupun kalian mau beri uang aku berapapun nilainya, aku gak bakalan bersujud sama kalian berdua. Sombong Hei, sayang. uang tuh menurut aku cuman ya kebutuhan biasa untuk kita makan. Tapi kalau soal harga diri, aku gak mau ditukar sama uang. Kalian tipe-tipe orang yang suka korupsi kalau kerja ke orang biasanya. Iya, apa-apa duit. Semua dihubungkan sama duit. Emang kalau orang nggak punya harga diri ya seperti kalian. Udah Jadi- sayang, kita itu nggak ada waktu ngomong sama orang kayak gitu. Enggak sayang, dia bilang kita nggak ada harga diri. Dia maksudnya apa? Yang nggak punya harga diri itu kamu ya. Harusnya kamu laki-laki itu harus berkembang lebih baik, bukan mencari rumput terus itu. Udahlah, itu pemikiran orang miskin memang pendek ya. Maunya cuman sampai cukup doang ya. Dia itu nggak mau berkembang sampai dia itu ada di titik teratas ya. Udahlah, kita masih ada keperluan untuk nganterin maksudnya buat nganterin mobil ini ke bengkel sayang. Mau ngantarkan ke bengkel atau mobilnya cuman rental, jadi mau ngantarkan ke rental mobil, mau ngembalikan, atau Sayang, pinjem. Atau kita mau lihatkan STN-nya Nggak perlu. Gak perlu sayang. Orang miskin kayak dia nggak bakalan ngerti apa itu STNK, apa itu BPKB ya. Udahlah, nggak perlu, percuma ngomong sama orang nggak punya otak kayak dia nih. Ya emang kalian punya pikiran. Kalau kita nggak punya pikiran, kita nggak bakalan kerja di kantoran, nggak bakalan kerja enak ya. Kerjanya di AC, cuman pegang pulpen doang. Daripada kamu pegang sabit ya, tiap hari bawa rumput, mainnya sama sapi, ya nggak sayang? Lagian kita mimpi apa sih semalam harus ketemu orang ini 2 kali loh dalam sehari? Harusnya yang bilang begitu itu aku, bukan kalian berdua. Aku mimpi apa semalam? Aduh, Pak Romi, Bu Sinta ngapain sampai ngejar ke sini? Bu? Oh, Biar saya aja yang datang ke kantor, Bu. Pak Romi kenapa bisa ketemu sama Mas Bagas? Oh, jadi ini orang suruhan kamu buat nebrekin aku, siapa yang mau buat nabrak? ngata-ngatain aku. Ini orang suruhan kamu juga. Tuh kan, Bu, saya kasih dia pelajaran, Bu ya. Masa dia jalan di tengah, Bu? Enggak. Maksudnya pelajaran kayak gimana ya, Pak? Dia udah 2 kali mau nabrak saya, menabrak aku, dan aku dikata-katain soalnya aku cuman tidak rumput. Ini semua ulah kamu juga. Bu, Bener, Pak.
orang miskin itu sukanya memang Cari gara-gara, Bu. Iya, Dia Bu. tadi jalan di kalau tengah. sampai dia kena ke mobil ibu. Nanti kita yang salah. Hah? Tunggu, tunggu. Bentar deh, Dia mobil. Dia pacar aku, Bu. Kamu bilang mobil ibu. Ini mobil kamu. Iya, ini emang mobil aku. Kenapa kata mereka berdua mobil mereka berdua? Terus pakai acara pamer mobil sama aku, soalnya aku cuma cari rumput, dikata-katain. Aduh, ini kayaknya Ini semua ide ada yang kamu ya? salah deh. Maksud saya gini, Bu, mobil kita yang mau dianterin kepada ibu. Kan mobil ini mau dihadiahkan buat siapa kata ibu tadi? Buat pacar Oh, saya. buat pacarnya. Udah ada pacar lain. Apa sih ini? Pacar aku kan masih kamu. Hah? Pacar? Dia pacar saya. Jadi kan dia menabrak pacar saya. Ya, Dengan pakai mobil saya. Bu, dia pacar ibu. Dia pacar saya. Saya datang ke sini buat temuin pacar saya sendiri. Dan mobil yang sudah saya suruh Pak Romi untuk bawa ke sini, itu hadiah buat pacar saya. Oh, ternyata mobil yang kalian pamerin sama aku ternyata mobilnya Sinta. Ini mobil aku. Aku emang sengaja suruh Pak Romi yang kerja sama aku ini buat datang ke sini. Iya, untuk kasih mobil ini buat kamu. Pak Romi kok bisa-bisanya sih, Pak? Bu. Menghina pacarnya Mas Sinta. Ya, Saya nggak tahu, Bu, kalau dia pacarnya Bu Sinta. Oh, berarti selama ini Pak Romi kerja sama saya selalu nggak becus ya? Pak Romi udah berani banget mau nabrak pacar saya. Tapi nggak tahu kalau mobil yang udah saya suruh Pak Romi untuk bawa ini, itu buat pacar saya sendiri. Bukan cuma mau nabrak, tapi ngata-ngatain saya. Soalnya saya cuman cari rumput. Aku kira kamu juga cuman mau. Ya aku nggak mungkin lah nyuruh orang buat nyakitin kamu. Sedangkan aku jauh-jauh datang ke sini buat cari kamu. Aku pengen kamu balik sama aku. Kalau tahu kayak gini, saya nggak akan mungkin nyuruh kamu buat datang ke sini bawa mobil ini. Terlaluan ya. Saya nggak akan biarin siapapun nyakitin pacar saya. Apalagi kamu, Pak. Saya juga, Bu. Saya nggak bakalan biarin orang lain nyakitin pacar ibu. Tapi masalahnya kamu masih kerja sama saya. Kamu udah ngata-ngatain dia. Itu salah paham, Bu. Nggak ada salah paham di sini. Pacar saya nggak mungkin bohong. Mbak, lain kali kalau mobilnya cuma minjem, nggak usah sok gaya. Pak Romi sengaja bawa pacarnya ke sini buat pamer. Pamer mobil saya. Iya. Pacar atau istri? saya istrinya. Ini udah nggak beres, Pak. Saya nggak mau kejadian ini terulang lagi. Saya nggak mau Pak Romi kerja sama saya lagi. Saya janji, Bu. Saya nggak mau ngelakuin hal ini lagi, Bu. Iya, emang nggak mungkin. Karena saya udah pecat Pak Romi. Saya nggak mau Pak Romi kerja sama saya. Tapi, Bu. Ini terakhir kalinya saya kasih tugas sama Pak Romi. Oke? Sekarang Pak Romi minta maaf sama dia. Minta maaf. Udahlah, gak usah salaman. Alergi tangan aku buat salaman sama kalian berdua. Pergi aja. Udah denger kan? Pergi ya? Permisi, Bu. Jangan pernah sentuh Mas Bagas lagi. Bu Jiji, saya minta tolong buat Bu Jiji bawa motornya. Kita ketemu di rumah saya sekarang. Oke? Iya, Bu. nggak apa-apa. Saya mau naik Sinta, mobil aja. hati-hati ya, Bu. Yaudah, makasih ya, Bu. Iya. Jadi kamu serius mau berubah? Aku minta maaf sama kamu. Aku mohon sama kamu, kamu jangan pergi lagi, kamu jangan tinggalin aku lagi. Aku sayang sama kamu, Mas. Dan aku janji sama kamu, aku nggak akan ngulangin kesalahan yang sama. Aku nggak akan ngefitnah kamu. Pokoknya aku akan menjadi pasangan yang baik, oke? Asalkan kamu tetap sama aku. Aku bakalan tetap sama kamu, tapi kamu juga harus percaya sama aku. Kamu tahu kan, kalau orang yang disayang itu gak dipercaya, gimana perasaannya? Aku kan udah jujur semuanya sama kamu tentang kerjaan dan lain, tentang perasaan juga dan lain-lain. Tapi kenapa kamu masih tetap aja sikapnya gak mau berubah? Suka nuduh aku. Aku kan udah minta maaf sama kamu. Aku emang mengakui kok itu semua kesalahan aku. Dan aku nggak akan tega ngebiarin kamu buat cari rumput kayak gini. Sedangkan Lebih aku udah baik. nyaman sama kamu. Lebih baik aku cari rumput daripada aku harus sakit hati terus. Dan untuk mobil ini kamu pakai sendiri aja. Aku nggak mau. Kalau memang kamu nggak mau terima mobil ini, oke nggak apa, biar aku kasih orang lain aja. Ya udah deh, ya udah. Aku bakalan terima mobil ini. Tapi kan di garasi rumah aku masih banyak mobil. Cuman rumah yang aku tempatin sekarang, emang aku sengaja kontrak ke orang. Aku pengen hidup seperti dulu lagi. Ya, tapi aku nggak akan tega ngeliat kamu kayak gini. Ya Sampai udah, kapan sih? ya sampai sekarang aku bakalan udah. pindah. Kalau gitu, kamu mau maafin aku? Aku bakalan maafin kamu,
Tapi kamu ingat, kamu nggak boleh bersikap seperti kemarin lagi. Ingat, kita ini pasangan, kita bukan musuhan. Dan aku harap ke depan kita bisa bahagia, dan ke depan kita bisa menuju ke jenjang yang lebih serius. Kita menikah, kita punya anak, dan kita hidup dalam satu atap rumah. Oke, kalau gitu sebagai tanda maaf, aku mau ngajakin kamu jalan-jalan hari ini. Oke? Kamu udah kasih aku mobil, aku udah bersyukur Tapi kok. aku pengen ngajakin kamu jalan-jalan, oke? Kita nikmati momen berdua. Yaudah, yuk, biar aku yang nyetir aja. Udah kamu nggak usah bawa lah. Yaudah, yuk.